mata kuliah perencanaan pengendalian produksi yang sudah diikuti oleh mahasiswa teknik industri, atau kalau di sini tadi ada juga siswa-siswa SMA atau SMK begitu ya. Tentu saja akan memberikan perspektif yang baru tentang apa itu teknik industri. Salah satu hal yang dipelajari di teknik industri adalah perencanaan pengendalian produksi. Tentu saja di sisi praktis nanti akan ada banyak hal yang bisa kita harapkan dielaborasi oleh Bu Ayudhya terkait dengan banyaknya ketidakpastian gitu ya dan kompleksitas yang dihadapi di dalam perencanaan pengendalian produksi. Apalagi kalau kita tahu bahwa Pan Brothers adalah salah satu perusahaan besar di bidang garment begitu. Nah, karena sifatnya make to order begitu, maka setiap ada pesanan baru tentu saja harus ada setting ulang begitu terkait dengan berbagai macam hal ya. Mulai dari barangkali penghitungan waktu siklusnya, kemudian arrangement dari setting lintasan produksinya dan seterusnya. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan perspektif praktikalnya dari Ibu Ayudhya. Sekali lagi tadi terkait dengan implementasi perencanaan pengendalian produksi di perusahaan, terutama dalam hal ini adalah perusahaan garment. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ayudhya Fitriani dan juga panitia yang sudah men-setting atau mempersiapkan acara atau kegiatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Selamat mengikuti webinar di ProSession edisi ke-7 Laboratorium Sistem Produksi Universitas 11 Maret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Anissa Puja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Cucuk untuk sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, acara pemaparan materi dari Ibu Ayudhya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai pembicara kami. Baik, nama panjang Ibu Ayudhya ini Ibu Ayudhya Rahma Fitriani. Beliau adalah alumni Teknik Industri Universitas 11 Maret, kebetulan juga asisten laboratorium sistem produksi. Beliau pernah bekerja di PT Kusuma Putra Santosa dengan beberapa jabatan di bidang PPIC. Kemudian sekarang beliau bekerja di PT Ecosmart Garment Indonesia, PT Pan Brother Group, sebagai PPIC Assistant Manager. Jadi Ibu Ayudhya ini sudah sangat berpengalaman sekali ya di bidang PPIC. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja Ibu Ayudhya, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Ibu, masih ke-mute. Maaf Ibu Ayudhya, masih ke-mute. Oke, udah ya? Sudah. Oke. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua peserta webinar di hari Minggu ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmat darinya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, di sini saya ingin perkenalan sedikit ya, tadi sudah diberikan pemaparan oleh pembawa acara yang sangat bagus sekali. Saya angkatan 2009, kelahiran 1992, mungkin udah tua ya dibanding teman-teman yang ikut di sini saat ini. Mungkin teman-teman banyak yang kelahiran 99, 2000, atau mungkin bahkan 2001 atau 2002. Saya kelahiran 92, angkatan 2009, dan lulus dari TI tahun 2013, bulan Desember. Oke, langsung saja kita mulai untuk webinar di siang ini. Ini kita mulai dengan share screen ya. Saya share screen dulu. Oke. Pada webinar siang ini,
kita ambil tema adalah implementation PPIC dalam dunia apparel industry atau dunia industri pakaian 4.0. Ada 4 sesi dalam pemaparan pada hari ini. Yang pertama adalah sesi introduction atau sesi perkenalan, kemudian yang kedua adalah konsep PPIC, yang ketiga adalah challenge, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi global challenge terkait dengan PPIC maupun dunia teknik industri, yang keempat adalah sharing dan discussion. Oke, kita mulai dari introduction terlebih dahulu. Saat ini saya bekerja sebagai asisten manajer PPIC di PT EcoSmart Garment Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pan Brothers Tbk. PT Pan Brothers sendiri adalah garment manufacturer yang paling besar di Indonesia. PT Pan Brothers memiliki lebih dari 25 anak perusahaan yang tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Sedangkan dari PT EcoSmart Garment Indonesia sendiri ada 2 factory, yakni Factory Klego yang berdiri tahun 2014 dan Factory Sambi yang berdiri pada tahun 2015. Untuk video profile dari PT Pan Brothers berikut. Pan Brothers is Indonesia's largest listed garment manufacturer. Now well established, it was founded in 1980 and has been listed on Indonesia's stock exchange since 1990. Pan Brothers have grown rapidly ever since by integrating business models from raw material production, textile apparel manufacturing, branded apparel players and retailers. Pan Brothers intensely focuses on the export market. Our business and plants have spread across various parts of Java. Pan Brothers Holding in Tangerang. Our garment manufacturing factories such as Maaf Pak ya. in Central Java. Ini masih di PPT. Ya. We have subsidiaries such as Maaf Bu. Ini masih Ya. di PPT. Belum di video. Belum share videonya. Oke, sebentar. Oh ya. Pan Brothers is Indonesia's largest listed garment manufacturer. Now well established, it was founded in 1980 and has been listed on Indonesia's stock exchange since 1990. Pan Brothers have grown rapidly ever since by integrating business models from raw material production, textile apparel manufacturing, branded apparel players and retailers. Pan Brothers intensely focuses on the export market. Our business and plants have spread across various parts of Java. Pan Brothers Holding in Tangerang. Our garment manufacturing factories such as in Central Java. We have subsidiaries such as Pan Brothers is Indonesia's largest listed garment manufacturer. Now well established, it was founded in 1980 and has been listed on Indonesia's stock exchange since 1990. Pan Brothers have grown rapidly ever since by integrating business models from raw material production, textile apparel manufacturing, branded apparel players and retailers. Pan Brothers intensely focuses on the export market. Our business and plants have spread across various parts of Java. Pan Brothers Holding in Tangerang. Our garment manufacturing factories such as in Central Java. We have subsidiaries such as overseas. We have in Singapore, in Hong Kong, in Amsterdam, Netherlands. Pan Brothers as a garment manufacturer targets a production capacity of 130 million pieces equivalent polo shirts, which is the largest manufacturing capacity in Indonesia.
350 tons of thread, 1.5 million pieces of logo embroidery, and 850,000 pieces of printing. In order to achieve that target, we are working on 3 major areas together in our group business: people, profit, and planet. Human resources play a key role in our business development. Pan Brothers works to develop its human resources on all levels, starting from its operators through an operator training school, on a supervisory level through a leadership course program, and through promotion of candidates that fulfills the competency needed for a higher level. On a leader level, Pan Brothers have the Management Development Program and IPAN Academy to develop high quality and highly sustainable human resources. Not only does adding capacity would build a more successful business, but our business would also need to operate in a much more efficient way. So not only are we more productive, but we are also faster and more optimized. Pan Brothers has worked closely on this and pushed for automation, and we are already seeing results. Auto stitching machines and templates are already widely implemented. Hanger lines and other automation machines are things that we are continuously improving. However, in order to catch up with the world, end-to-end digitalization is also something that our suppliers are working on. Pan Brothers has completed its system enhancement, which other brands are leveraging already, and with our digital project, we will soon tap into this space as well. Despite the growing business, we also value the local community, as the environment and its people will determine how far this country can go. By regularly giving back to the society and continuously looking into sustainable and recycling solutions, we are well positioned to have long-term success. Ya, oke. Tadi adalah video singkat dari PT Pan Brothers Tbk yang merupakan largest garment manufacturer in Indonesia, di mana total karyawan dari PT Pan Brothers sendiri pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 37.000 dari 25 factory. Di PT Pan Brothers sendiri, kami mempunyai budaya perusahaan yakni IPAN, yang terdiri dari integrity, passion, atraktif, dan nasionalisme. Sehingga visi dari perusahaan kami adalah clothing the world with Indonesian hearts, atau memberikan yang terbaik bagi industri fashion dunia dengan hati dari Indonesia. Nah, di PT EcoSmart Garment Indonesia sendiri, saat ini Maaf Bu, ya, apakah tidak ada itu PPT-nya Bu? Share screen-nya belum muncul. Oh, sudah? Sudah. Oke. Ya, tadi terkait dari IPAN adalah dari budaya perusahaan kami. Di sini kita harus memiliki budaya IPAN agar menjadi yang terdepan dalam industri fashion global. Oke, selanjutnya terkait dari brands yang saat ini kami production di PT EcoSmart Garment Indonesia, ada 3 brands yang besar. Yang pertama adalah Uniqlo dengan kapasiti kurang lebih 80% di tahun 2020. Yang dikerjakan di PT EcoSmart Garment Indonesia adalah division outers dan bottoms. Division outer sendiri adalah division jacket, vest, maupun down jacket serta padding jacket. Untuk divisi bottom sendiri yang kita kerjakan adalah pants, ada women's pants, ada men's pants, kemudian ada kids pants juga. Di sini kita juga nanti akan masuk ke pajamas atau homeware di tahun 2021 dari Uniqlo. Adapun untuk pasar Uniqlo yang kita supply dari Boyolali itu meliputi pasar Asia,
mainly adalah Japan, kemudian yang kedua adalah China, yang ketiga adalah Korea untuk Asia market, sedangkan untuk di market di Europe mainly adalah France, kemudian ada Italia, sedangkan untuk market di US mainly market yang kami supply adalah USA. Itu untuk Uniqlo. Yang selanjutnya adalah Polo Ralph Lauren. Polo sendiri di tahun 2020 ada kurang lebih 10% dari kapasiti. Division Polo yang kami kerjakan di SG adalah Division Jackets and Vest. Adapun sisanya 10% dari kapasiti yang sedia untuk mengerjakan order-order lokal, order medical wear, ada hazmat, masker, dan brand lain, seperti brand Columbia maupun Adidas. Oke, selanjutnya masuk ke bagian kedua, yakni apa sih peran penting PPIC dalam industri garment atau industri pakaian? Kita semua tahu ya, di industri pakaian itu kita mengolah dua hal. Yang pertama kita adalah mengolah bahan baku. Bahan baku industri pakaian tentu adalah fabric. Yang kedua adalah bahan pembantu. Bahan pembantu dari industri pakaian itu banyak sekali. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di punya jaket atau mungkin yang punya jaket Uniqlo, silakan di dalam satu jaket yang teman-teman punya itu material bahan bakunya tidak kurang dari 10. Bisa dilihat ada zipper, kemudian ada snap button atau kancing, kemudian ada cord atau istilahnya itu seperti talinya, kemudian mungkin di situ juga ada elastik, dan lain-lainnya lagi. Jadi dalam satu garment yang teman-teman punya, itu mengandung banyak sekali material mulai dari fabric dan aksesoris-aksesorisnya. Konsep PPIC sendiri dalam dunia industri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama dimulai dari forecasting production, kemudian dilanjutkan dengan production methods dan standar, kemudian tool planning, production performance analysis, manpower planning, budgeting dan cost control, serta material planning. Kesemua planning tersebut nantinya akan mengarah ke satu tujuan, yakni pembuatan schedule atau pembuatan Master Production Schedule (MPS). Nah, mungkin teman-teman adik-adik semua teknik industri atau mungkin yang masih SMA, SMK yang ingin masuk teknik industri, sebenarnya di teknik industri core ilmunya apa sih? Kalau menurut saya pribadi, salah satu core ilmu dari teknik industri adalah ilmu PPIC. Kenapa demikian? Karena kita sebagai teknik industri itu harus memahami whole system of a company. Di sini kita harus tahu bagaimana marketing itu dealing with buyer and the world, and also kita juga harus tahu bagaimana production dealing with the products. Kita di sini bisa lihat dari rangkuman yang saya coba untuk bikin ini, cukup sederhana, ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah quantity dari products, yang kedua adalah lead time dari products, yang ketiga adalah quality dari products. Quantity products dari marketing menerima permintaan buyer sejumlah 1.000. Maka dari PPIC harus melakukan planning juga sejumlah 1.000. Dan production harus melakukan production sejumlah 1.000. Jadi dari permintaan buyer dan perencanaan PPIC serta aktual di production tidak terjadi diskrepansi atau tidak terjadi selisih dari quantity products yang diminta. Misalnya teman-teman pesan nih jaket, saya pesannya 1.000, kemudian dari PPIC merencanakan hanya 800, otomatis kan yang 200 tidak akan tercover. Nah itu juga akan menjadi hal yang cukup merugikan bagi perusahaan terkait performance kita di mata buyer. Kemudian dari production-nya sendiri, misalkan PPIC sudah merencanakan 1.000, tapi dari production team itu ada masalah sehingga tidak tercapai quantity 1.000, otomatis nanti dari buyer akan klaim terjadinya shortage. Nah, terjadinya shortage di sini tentunya sangat merugikan perusahaan dari segi performance. Yang kedua adalah lead time. Lead time production, yang pertama marketing dealing with buyers itu adalah 30 hari. Kemudian dari PPIC
harus memberikan allowance kepada production sehingga PPIC tidak mungkin planning 30 hari. Misalnya teman-teman pesan dijanjikan jadinya sebulan lagi, PPIC ngasih deadline ke production itu adalah 25 hari. Dan production harus selesai dalam jangka waktu yang lebih singkat lagi, yakni 20 hari. Karena jika terjadi delay, itu adalah masalah yang sangat berat bagi semua tim, tidak hanya PPIC tapi juga production dan marketing. Kemudian yang ketiga adalah quality products. Marketing tentunya semua customer, semua brands menginginkan quality product semaksimal mungkin. Mendekati 100% atau 100% quality. Tapi actual di lapangan tentunya sangat sulit untuk mencapai 100% quality. Karena di lapangan sendiri banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh, terutama faktor human dan faktor dari mesin. Kalau di industri garment sendiri, quality yang paling berpengaruh adalah faktor workmanship dan human handling terhadap produk. Sehingga dari quality products yang dealing antara marketing dan brands adalah 95%, production harus memiliki mindset quality yang lebih tinggi sehingga nanti buyer akan tercipta kepuasan di sini dan tidak terjadi complaints. Ini terkait dari tugas utama PPIC. Nah, di sini kita lihat planners must be smart. What is the meaning of smart? The first meaning is system thinker. Semua planners atau semua perencana harus memiliki pemikiran secara sistem. Kenapa? Karena jika seorang planners hanya memiliki pemikiran di satu bagian saja dan dia tidak memiliki pemikiran secara global menyeluruh bagaimana sebuah company itu berjalan, the plan is always be a plan. The plan will not be executed. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita hanya memikirkan bagian kita sendiri atau memikirkan satu bagian tidak memikirkan secara sistem, otomatis plan itu tidak akan tereksekusi dengan sempurna. Yang kedua adalah mindful. Mindful di sini berarti karena kita banyak dealing with human, kita harus memiliki empati terhadap human tersebut. Human is not a robot. Kalau human itu adalah robot, kita bisa nih geber 100%, capacity 100% tanpa istirahat. Berbeda jika kita memiliki human yang memiliki keterbatasan dari segi pemikiran, mungkin memiliki keterbatasan dari segi kesehatan juga, kita harus mindful, memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja dengan semangat sehingga tercipta goals dari perusahaan. Yang ketiga adalah atraktif. Saya menambahkan atraktif instead of active karena seorang planners tidak hanya harus aktif. Planners must be attractive. Kenapa demikian? Planners itu harus memiliki cara-cara khusus yang dapat menggait tim lain, tim produksi maupun tim quality serta tim marketing untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Jika seorang planners tidak bisa bertindak secara atraktif dan mendrive bagian lain untuk memberikan kontribusi yang terbaik, maka planners belum bisa untuk mencapai goals yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat, oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah reliable. Apakah arti kata dari reliable sendiri? Reliable sendiri adalah kita harus memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam suatu perencanaan, kita tidak bisa merencanakan tanpa data yang matang. Karena perencanaan tanpa data yang matang dan tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya akan menyebabkan kekacauan dalam suatu perusahaan. Itu adalah dasar yang harus kita pegang sebagai seorang planners. Kemudian yang terakhir, yang paling utama adalah target oriented. Why is the target oriented the most important things once you have to be a planners? Kenapa? Target oriented itu adalah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan kalau kamu jadi seorang planners. Because the company is always look for a target achievement. Mereka atau istilahnya kita lihatnya adalah holding atau BOD, Board of Directors, itu memiliki target yang harus di-achieve setiap tahunnya. Baik itu adalah target profit maupun target efisiensi serta quality. Kita harus bekerja berdasarkan target. Setiap hari kita harus bekerja berdasarkan target. Kalau kita tidak bekerja dengan target atau kita bekerja tanpa adanya patokan yang jelas, otomatis
goals dari company serta holding tidak dapat tercapai. Karena target kita tidak jelas, maka dari itu mungkin ini yang paling berat bagi semua planners ya. Planners harus memiliki target dan harus bisa mengupayakan agar target itu tercapai. Bagaimanapun juga caranya. Kita harus berupaya agar target yang sudah kita set kepada tim yang lain itu dapat kita capai dengan maksimal. Karena jika kita hanya set the target without thinking the others, itu otomatis target itu tidak akan bisa dapat tercapai. Karena kita memperhitungkan target juga based on dari reality yang ada di lapangan. Ini terkait dari planners must be smart. Oke. The next is PPIC blueprint. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bukan background-nya teknik industri, atau mungkin bagi teman-teman semester awal yang belum dapat mata kuliah PPC, mungkin masih agak asing dengan apa itu blueprint dari PPIC. Di sini akan saya coba jelaskan sedikit terkait dari blueprint PPIC ini. Yang pertama, PPIC work berdasarkan permintaan dari customer atau Customer Requirement CR or FG atau forecast. Jika order itu sudah kita terima sebagai order dari customer, maka sudah masuk dalam Customer Requirements. Tapi jika order itu merupakan order forecast, dalam hal ini order forecast itu adalah order yang belum terrealisasi tapi akan diproyeksikan masuk, itu berarti kita juga tetap harus melakukan perencanaan di order-order forecast di sini. Dari order forecast, kita bisa breakdown menjadi dua. Yang pertama, kita lakukan PP atau Process Planning. Yang kedua, kita lakukan IP atau Inventory Planning. Proses planning di sini, kita harus memperhitungkan dua aspek. Yang pertama adalah aspek spesifikasi produk. Yang kedua adalah aspek OPC. Mungkin yang sudah dapat mata kuliah PPC atau perencanaan produk sudah memahami OPC. OPC adalah Operation Process Chart. Di dalam OPC ini, di breakdown masing-masing proses yang membentuk dari produk tersebut. Sehingga dari adanya spek dan OPC yang kita terima, kita dapat melakukan proses planning. Dalam proses planning direncanakan proses-proses yang harus dilakukan terhadap produk tersebut, sehingga produk itu dapat dijalankan. Kemudian yang kedua terkait dari Inventory Planning atau IP. Inventory Planning di sini memiliki dua aspek penting. Yang pertama adalah BOM, Bill of Material. Nah, orang PPC atau orang Industrial Engineer itu harus benar-benar paham BOM di luar kepala. Mungkin dulu waktu saya kuliah, BOM mungkin apa sih BOM, kepentingannya apa. Nah, setelah masuk dunia kerja, wah benar, yang namanya BOM atau Bill of Material itu adalah senjata kita. Senjata yang sangat penting untuk merencanakan bagaimana nanti barang itu dapat dijalankan di lapangan. Karena dalam suatu BOM atau Bill of Material, tersusun detail-detail material serta penggunaannya di produk yang akan kita buat. Mungkin nggak hanya di industri garment saja ya yang menggunakan BOM, hampir semua industri itu pasti ada Bill of Materialnya. Dan kita harus memahami dengan details apa yang ada di dalam BOM tersebut. Karena jika kita salah memahami BOM, itu akan sangat berakibat fatal bagi perencanaan serta production. Selain BOM, kita juga harus mengetahui adanya stok di warehouse atau inventory control di warehouse. Dengan adanya kita tahu BOM-nya, kebutuhan untuk membuat satu garment itu butuhnya material apa saja misalnya, kemudian di stok warehouse ada material apa, kita bisa melakukan perencanaan material atau inventory planning. Material mana yang harus kita order lagi ke supplier atau material mana yang bisa kita manfaatkan dari stok yang kita punya di warehouse, itu semua kita akomodasi di inventory planning. Dari proses planning dan inventory planning akan masuk ke dalam suatu capacity planning atau lebih dikenal dengan aggregate planning. Capacity planning sendiri merupakan perencanaan yang kita lakukan secara global dalam 1 bulan. Misalnya yang sekarang, misalnya untuk contoh dari perusahaan kami di capacity planning-nya, untuk bulan ini PT EcoSmart ada 2 plan, yang pertama EcoSmart Clego, yang kedua EcoSmart Sambi. Yang EcoSmart Clego menjalankan order branch A sejumlah sekian persen, branch B sekian persen, C sekian persen. Dan PT EcoSmart Sambi menjalankan branch A dengan style ini sekian persen hanya secara global untuk 1 bulan.
Nah, setelah kita dapatkan capacity planning sesuai dari production plan, untuk sesuai dari proses plan maupun inventory plan, kita selanjutnya menuju ke MPS atau Master Production Schedule. Nah, MPS ini sendiri kalau di dunia garment diistilahkan dengan sebutan line map atau line plan. Kalau di tempat lain juga sering banyak yang menyebutkan MPS atau Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Di jadwal induk produksi itu kita bisa tahu TNA atau waktu yang diberikan kepada production untuk menjalankan produk tersebut. Kapan satu kain itu harus kita potong, kapan kain itu harus kita masukkan ke dalam proses 1, 2, 3, dan seterusnya, hingga nanti kapan proses itu selesai di proses terakhir dari assembling product. Nah, dari setelah MPS itu terjadi, kemudian dijalankan oleh teman-teman di production floor, selanjutnya ada yang kita lakukan juga perencanaan adalah DP atau delivery planning. Kenapa delivery planning juga saya masukkan ke dalam blueprints? Karena untuk sekarang lingkup kerja PPIC tidak hanya mencakup MPS saja atau berhenti pada saat barang itu sampai di selesai packing atau barang itu masih ada di area kerja kita. Tapi tugas dari PPIC harus mengakomodasi barang itu sampai di tangan customer kita. Maka dari itu saya juga masukkan delivery planning atau DP di sini sebagai salah satu aspek dari blueprint PPIC. Dalam delivery planning, mungkin nanti kita akan banyak bekerja dengan tim shipping atau tim shipment. Di situ kita bisa melihat jadwal-jadwal vessel schedule seperti jadwal kapal, jadwal air freight atau jadwal penerbangan, jalur kapal yang diambil, dan lain-lain. Sehingga yang kita lakukan ini merencanakan delivery itu dapat diterima di warehouse buyer dalam waktu yang tidak melenceng atau tidak terlambat dari apa yang mereka set di awal. Biasanya buyer, terutama yang buyer ekspor ya, pada saat awal turunkan order, mereka sudah set. Istilahnya ada yang disebut dengan CRD atau contracted date. Apa itu CRD? CRD adalah waktu tanggal delivery yang sudah disepakati oleh tim vendor atau factory dengan buyer. Misalnya ada kita membuat vest, CRD-nya adalah tanggal 5 Desember. Berarti tanggal 5 Desember itu barang harus diterima oleh buyer. CRD di sini ada dua. Yang pertama adalah warehouse date atau barang itu sampai di buyer dalam jangka waktu diterima di gudang mereka, atau ada dua lagi, yang satunya adalah arrival date atau barang itu sudah nyampe di negara buyer tapi belum nyampe di gudang. Jadi ada dua metode, ada yang buyer menggunakan WH date atau warehouse date, ada juga buyer yang menggunakan arrival date. Nah, di sini kita harus pandai-pandai mengolah data sehingga tidak timbul kesalahan. Mungkin hanya sepele tapi sering kali terjadi kita karena buyer ada banyak, mereka patokan CRD-nya lain-lain, ada yang menggunakan CRD warehouse, ada yang menggunakan CRD arrival, maka terjadi kekacauan pada saat delivery-nya. Nah, ini juga merupakan salah satu blueprint dari PPIC atau hal-hal yang dilakukan PPIC sehingga customer tidak terjadi komplain atau klaim terhadap vendor. Oke. Selanjutnya, di dunia garment, mungkin bagi teman-teman adik-adik semua yang tertarik untuk masuk ke dunia garment, di dunia garment sendiri, kita untuk company kami mengerjakan beberapa brand. Anggap saja seperti tadi contoh ya, brand A adalah Uniqlo, brand B adalah Polo, brand C adalah Columbia. Tiap-tiap brand memiliki R&D team yang berbeda-beda. R&D team untuk brand Uniqlo tentunya berbeda dengan R&D untuk Polo dan R&D untuk Columbia. Nah, di dunia garment ada satu bagian lagi yang sebenarnya memiliki tugas gabungan antara PPIC dan marketing yang dinamakan merchandiser atau MD. Mungkin dari teman-teman ada yang juga tertarik mau jadi MD. Mungkin kalau mikirnya PPIC terlalu teknikal, terlalu mikir yang ke lapangan, terlalu mikir proses, mungkin juga bisa nanti ke arah MD atau merchandiser. Nah, di MD itu mereka juga melakukan material planning, tetapi tidak sedetail apa yang dilakukan di PPIC. Di MD hanya material planning secara global.
MD juga melakukan dealing dengan buyer, tapi berdasarkan informasi dari PPIC. Nah, itulah di dunia garment mungkin ada satu bagian yang jarang ada di dunia industri lain, yakni merchandiser atau MD. MD itu nanti yang melakukan pembelian material secara detail kepada supplier. Jadi PPIC hanya memberikan perhitungan material yang dibutuhkan dan MD yang akan melakukan riset dan berhubungan dengan R&D serta buyer untuk melakukan pemilihan supplier dari material tersebut. Jadi di dunia garment mungkin agak unik karena tugas PPIC yang biasanya juga mencakup adalah supplier selection itu dilakukan oleh merchandiser atau MD. Nah, dari ketiga MD dan ketiga tim brand ini semuanya diakomodasi oleh PPIC. Ada satu bagian lagi yang juga merupakan core-nya industrial engineering di dunia garment adalah bagian IE atau bagian industrial engineering sendiri. Nah, bagian IE sebenarnya juga memiliki job yang kurang lebih tidak berbeda dari PPIC, tapi lebih detail ke arah teknikal seperti OPC, kemudian seperti technical production itu adalah direncanakan oleh IE. Jadi PPIC dan IE itu berkontribusi atau bersama-sama memberikan planning dan memberikan masukan kepada dua bagian, yakni preparation serta production. Untuk di dunia garment, bagian preparation, apalagi kompleks garment seperti down jackets, di bagian preparation sendiri itu ada beberapa bagian lagi. Preparation terdiri dari warehouse atau storage material, kemudian ada bagian cutting atau pemotongan, kemudian ada bagian marking. Sebelum dibikin cutting kita harus punya marker, kemudian atau pola, kemudian juga ada bagian components. Nah, di bagian components ini banyak digunakan mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang advance. Seperti tadi yang sudah kita lihat di video sedikit tentang penggunaan mesin-mesin seperti CNC, kemudian pressing, kemudian fusing, dan lain-lain di bagian preparation, yang itu semuanya adalah supplier atau istilahnya adalah yang memprepare untuk bagian production melakukan proses assembling atau penjahitan. Nah, di production sendiri, itu tentunya dengan adanya banyak proses, dengan adanya banyak komponen proses, maka line production adalah line yang continue. Dalam satu line, kurang lebih line panjang itu sekitar 60-70 operator dan satu supervisor. Nah, yang mengerjakan dalam satu unit barang atau satu style atau satu jenis barang. Dalam satu barang itu tentunya ditarget. Nah, inilah pentingnya PPIC dan IE untuk melihat sebenarnya line production itu terjadi masalah di bagian apa. Di sini ilmu line balancing itu sangat-sangat diperlukan. Kita kalau tidak punya dasar line balancing yang kuat, tentunya pada saat terjadi masalah, oh misalnya aku merencanakan di line 5 adalah jaket A, targetnya 500 per day. Aktual pencapaian realisasi di line 5 hanya tercapai 200. Berarti ada something wrong with this line. Ada sesuatu hal yang salah dari line ini. Nah, di sini kita harus lihat secara detail. Di line itu, apakah ada operator yang menganggur di satu bagian? Itu dulu yang pertama yang mungkin kita bisa lihat. Jika ada operator yang menganggur, berarti ada proses yang unbalance. Nah, jika ada proses yang unbalance, maka PR-nya dari PPIC dan IE adalah mencari improvement technical ataupun improvement material dan machineries agar proses tersebut dapat lancar dan memberikan supply yang maksimal sehingga targetnya dapat tercapai sesuai apa yang ditargetkan. Oh ya, di dunia garment untuk menghitung target ini yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus memiliki perhitungan SMV atau saving minute value. SMV itu dilakukan di early stage biasanya di bagian R&D atau sampel. Di situ nanti dihitung berdasarkan time study. Mungkin teman-teman dari semester awal sudah dapat yaitu time study mulai dari kita melakukan perhitungan tiap proses, ada stopwatch dan lain-lain, itu dihitung. Tiap proses membutuhkan waktu berapa menit sehingga tercipta satu garment jadi pada saat di awal R&D. Nah, di sini sering sekali terjadi antara pada saat sample stage di R&D dan production stage terjadi diskrepensi atau terjadi perbedaan. Itulah yang harus kita dalami bersama sehingga
di mana kalau kita merencanakan target sekian based on perhitungan SMV sekian menit dengan menggunakan orang sekian, kita harusnya tercapai sekian, aktual tidak tercapai sekian, kita harus melakukan evaluasi setiap hari. Setelah production tentu saja bagian terakhir adalah shipment atau shipping atau pengiriman ke supplier yang juga harus dimonitor secara closely oleh tim shipping dan tim PPIC agar barang itu sampai di tangan customer sesuai dengan CRD date yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini akan saya bahas sedikit untuk penerapan PPIC dalam industri 4.0. Mungkin yang suka terhadap sistem, suka ngotak-atik komputer, yang suka programming, PPIC sangat-sangat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan automation. Karena apa? Automation itu adalah meningkatkan efisiensi. Tentu kalau kita masih menggunakan sistem lama, semuanya manual, anggap aja ekstrimnya itu tidak ada sistem, atau sebelum ada Microsoft Excel, mungkin semuanya harus ada catatannya ditulis di buku dan lain-lain, itu tentunya akan sangat menghambat kinerja dari planners. Oleh karena itu, dalam industri 4.0, di mana semua industri itu harus bersikap cepat atau fast react terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik dari segi perubahan proses, perubahan requirement dari customer maupun perubahan dari shipment atau shipping mode-nya, kita banyak sekali tools yang bisa kita pergunakan di sini. Yang pertama adalah pemanfaatan RFID atau barcode. Mungkin sudah nggak asing lagi tentang istilah RFID, jadi nanti dengan adanya scan RFID atau barcode, kita bisa mendetek posisi barang itu terakhir di mana, karena setiap bagian harus melakukan scanning. Ini di tempat kami sudah diterapkan proses penggunaan RFID dan barcode ini dengan tujuannya agar semua barang terdetek, semua barang itu dapat diidentifikasi secara cepat. Kita bisa langsung melacak posisinya. Yang kedua adalah interlock system atau robotic cutter. Robotic cutter kalau di dunia garment itu menggunakan auto cutter mesin, di mana dalam kita memasukkan marker atau memasukkan pola, itu nanti dari mesin, dari alat auto cutter, dia akan langsung kita program dan langsung memotong tanpa adanya operator yang banyak. Mungkin hanya 1-2 aja yang bagian execute programnya, cuman operator cuttingnya tidak sebanyak yang menggunakan manual cutter. Di sini interlock cut atau robotic cutter ini juga akan menghitung efisiensi penggunaan fabric atau bahan terhadap marker yang diaplikasikan dalam program. Jadi dengan adanya robotic cutter ini akan sangat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan oleh human. Seperti misalnya orang yang ngantuk, terus motongnya ada agak menceng sedikit, otomatis jadi defect. Nah, ini kalau dengan adanya robotic cutter atau interlock system, diharapkan hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi atau benar-benar bisa mendekati zero. Yang ketiga adalah penggunaan automatic hanger line. Automatic hanger line mungkin tadi sudah dilihat sedikit, itu juga sistem otomatis untuk handling materialnya di dalam line, di mana garment itu nanti kita masukkan ke dalam hanger line, jadi nanti tidak perlu ada orang lalu lalang, orang membawa garment menggunakan troli ke sana kemari, kita tinggal kita jepit di hangernya, kemudian hanger akan berjalan sendiri. Mungkin tidak jauh beda dengan conveyor atau belt system di industri yang lain. Selanjutnya adalah SAP atau fast react. Nah, SAP atau fast react sendiri juga widely known as one of the powerful system in garment and manufacturing. Karena di dalam sistem SAP atau fast react yang juga sudah diterapkan di tempat kami, semua inputan data-data itu masuk ke dalam SAP. Jadi kalau kita mau cari report, misalnya saya mau tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk A, saya tidak perlu nanya-nanya. Saya tinggal buka SAP aja, di SAP itu sudah diinputkan secara detail, di proses A, proses B, proses C, time-nya berapa, kemudian efisiensinya berapa kita bisa tarik, dan juga di SAP kita juga bisa lihat stok-stok material dan WIP atau barang dalam prosesnya, semuanya tercantum di SAP juga. Nah, untuk yang Fast React itu salah satu program yang sebenarnya cukup baru, tapi nggak baru-baru juga, mungkin sekitar tahun 2010-2009 sudah ada. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk PPIC di garment.
Karena di dalam sistem Fast React itu nanti automation ada terjadi bermasalah di lapangan, itu nanti software Fast React itu akan adjust sendiri planningnya. Jadi misalnya kita sudah inputkan rencana dari awal seperti ini based on CRD date, dari program melakukan optimization sendiri dari Fast React-nya, mereka membuat rencana, membuat planning, dan kemudian setelah itu ada masalah, maka Fast React akan melakukan adjusting. Tapi di sini untuk penggunaan Fast React di tempat kami, mungkin yang sudah lebih dulu itu adalah yang di Tangerang, yang di PT Panca Prima Eka Brothers sudah dilakukan Fast React sejak tahun 2015-2016, yang di PT SGI baru di tahun ini 2020 dan 2021 sedang tahap awal. Nah, ini jika sudah nanti diterapkan Fast React itu juga sangat-sangat membantu dari planners dalam melakukan evaluasi dan adjusting line planning. Karena di dunia garment dengan 4.000-an pekerja di tempat kami, tentunya akan sangat sulit untuk melakukan perencanaan jika tanpa dibantu dengan tools-tools ini. Kemudian sistem yang terakhir adalah sistem SPL atau shipment link. SPL di sini sendiri merupakan sistem yang dibuat oleh buyer, sehingga nanti di situ dia bisa memantau juga di SPL ordernya seperti apa, kemudian delivery-nya si date-nya seperti apa, kemudian warehouse date-nya seperti apa, semuanya terupdate semua di shipment link. Jadi istilahnya kalau di sini kita mau dalam tanda kutip itu bayarnya agak kita bodohin, misalnya dia minta dikirim 1000 tanggal 5, tapi aktualnya kita ngirimnya 500 tanggal 5 sama 500 tanggal 6, dia langsung tahu. Karena semua shipment atau pengiriman itu harus diinputkan di shipment link. Kalau tidak diinputkan di shipment link, otomatis nanti tidak bisa berangkat juga barangnya, karena di shipment link sendiri juga ngelink ke forwarder atau ke transporter yang mengangkut barang tersebut. Jadi semua vessel, kemudian kontainer itu semuanya berdasarkan SPL. Kalau kita tidak lakukan inputan secara benar, dia juga nggak bisa jalan, otomatis juga barangnya nggak bisa dikirim. Jadi kita sudah dibatasi oleh sistem-sistem ini untuk menjamin istilahnya semua barang yang diorderkan oleh buyer itu sampai di tangan mereka dalam jangka waktu yang tidak melebihi CRD date. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah gimana nih kalau benar-benar kita udah melakukan segalanya, cuman aktualnya ada masalah, misalnya ada defect atau yang lain-lain, otomatis CRD date-nya akan mundur. Nah, itu juga merupakan tugas dari PPIC untuk nego terhadap MD, merchandiser, serta buyer. Dengan kita memberikan reason, memberikan kronologis yang jelas terhadap produk tersebut, biasanya sih mostly 90% buyer akan terima. Jika kita melakukan penjelasan secara jelas, misalnya kita update report, oh ini ada masalah fabriknya seperti ini, biasanya buyer itu akan terima kalau kita ngajuin delay. Cuman jika kita tidak pernah melakukan updated report kepada buyer, kita diam-diam aja, kemudian pada saat H-1 terjadi masalah, nah itu yang biasanya buyer akan nolak. Dia akan tidak mau delay, dan semua biaya delay keterlambatan meliputi misalnya dia ada biaya kerugian kalau karena barangnya belum siap di store, dia harusnya bisa jualan, misalnya awal Januari dia ada target omset sekian juta US, gara-gara PPIC ini kerjanya nggak jelas, kemudian terjadi keterlambatan dan dia rugi sekitar misalnya dia punya target 10 juta US karena ada kesalahan di PPIC hanya bisa tercapai target 9 juta US, yang 1 juta US akan dibebankan ke factory atau ke vendor. Nah, itu hal yang benar-benar harus dihindari sebagai seorang PPIC. Oke, lanjut. Nah, dari semua hal-hal basic PPIC yang sudah saya paparkan sebelumnya, sebenarnya sih semuanya kita harus berinduk kepada siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami kepentingan PDCA dalam penerapan sebuah rencana, itu akan jadi hal yang sia-sia atau istilahnya nothing. Karena apa? Kita sudah planning, kita sudah lakukan, tapi kita tidak cek. Nah, ini yang seringkali terjadi di semua PPIC. Kita sudah planning, kita sudah instruksikan, tapi kita tidak cek. Nah, dengan satu step yang kita lewati di sini, PD-nya kita lakukan, C-nya tidak kita lakukan, gimana kita bisa melakukan corrective action? Kita sudah planning, sudah mengerjakan, tapi kita lupa cek.
kita otomatis tidak bisa melakukan corrective action terhadap apa yang sudah kita planningkan sebelumnya. Jadi satu siklus PDCA ini kita harus lakukan continue dan juga dilakukan oleh seluruh tim dari PPIC. Kita harus planning, kita harus mengerjakan, memberi input kepada produksi dan melakukan pengecekan secara daily atau bahkan real time. Karena tools-tools seperti SAP System, kemudian Fast React tadi, semuanya sudah ada, kita dapat data tentunya akan sangat lebih mudah. Nah, tujuan akhirnya tentu saja adalah peningkatan profit dari perusahaan. Karena dengan kita melakukan perencanaan yang optimal, efisiensi dan quality naik, cost turun, profit akan meningkat. Selanjutnya, untuk important aspek untuk menjadi seorang planner, dari sekian banyak yang sudah kita paparkan tadi, sebenarnya ada satu yang paling important, yakni adalah komunikasi. Karena apa? PPIC itu adalah satu bagian yang berhubungan dengan semua bagian di dalam company. PPIC berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan MD, berhubungan dengan production, quality, warehouse, mekanik, kemudian berhubungan dengan technical, berhubungan dengan financing juga jika kita membutuhkan budget juga. Nah, karena kita adalah satu bagian yang merupakan jembatan antara bagian satu dan bagian yang lain, kita harus memiliki komunikasi skill yang baik. Ini mungkin jadi satu aspek yang sangat-sangat kita perlukan, nggak cuma sebagai PPIC kalau saya lihat ya, sebagai di dalam semua dunia kerja, dalam semua bagian, dalam satu factory, itu sangat dibutuhkan komunikasi skill yang bagus. Ibaratnya jika terjadi masalah, kita nggak punya skill komunikasi yang bagus, orang tentunya dengerinnya juga nggak enak. Kita ngomong belum apa-apa sudah ngegas dulu, gimana mereka akan dengerin kita. Nah, itu yang menjadi PR dari setiap bagian dari perusahaan. Gimana komunikasi itu bisa berjalan. Kita menyampaikan hal yang sama kepada orang yang berbeda, itu penerimaannya bisa berbeda. Mungkin si A orangnya lebih sensitif daripada si B. Si B kalau diomongin bla 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 bla, kita nadanya agak kenceng, mungkin si B biasa aja karena orangnya cuek. Tapi beda dengan si A. Kalau kita menerapkan strategi komunikasi yang sama antara pada saat kita menghadapi si A dengan si B, tidak akan jalan. Semua program kita, semua apa yang sudah kita rencanakan tidak akan bisa berjalan kalau skill komunikasi kita masih belum baik. Mungkin bagi yang teman-teman, adik-adik yang nanti fresh graduate, mungkin sangat-sangat harus dipelajari pertama adalah communication skill-nya. Technical skill saya yakin kalau dari punya background sebagai technical atau engineer, technical skill itu gampang kok dipelajari. Perhitungan-perhitungan, rumus-rumus gampang karena semua kan udah ada patokannya, udah ada istilahnya rumusnya sudah ada, kemudian bagaimana reportnya, bentuknya sudah ada, form-form sudah tersedia. Cuman kalau untuk di segi communication atau segi komunikasi dengan orang itu adalah soft skill yang tidak bisa dipelajari secara eksak dan membutuhkan latihan yang tidak bisa instan juga. Tapi kalau mau berusaha, mau mendengarkan dan mau memperhatikan itu insya Allah bisa kita memiliki communication skills yang bagus. Di sini good communication skill, kita use a good speaking volume of course, jadi kita tidak usah terlalu ngegas. Mungkin yang suka yang ngegas bisa agak dikurangin dulu kalau di kantor nanti kalau sebagai fresh graduate, karena impact atau kesan pertama teman-teman di mata lingkungan kerja itu adalah pada saat pertama kali masuk. Nah, itu harus kita benar-benar memberikan good impact atau good impression terhadap atasan maupun teman maupun bawahan kita. Yang kedua, pronounce words clearly, atau kita melakukan pengucapan secara jelas, ngomongnya juga jelas, clear, tidak usah berbelit-belit. Nah, kalau ngomong berbelit-belit kadang juga orang malas dengerinnya. Kemudian yang ketiga, take turns, jangan nyerocos. Kalau orang nyerocos juga orang dengerin pasti tambah malas lagi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah look at listener atau melihat kepada lawan bicara kita. Ini merupakan hal yang sepele, tapi kalau kita abaikan, itu banyak orang yang merasa tidak dihargai kalau enggak kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah answer question. Kalau kita ditanya ya jawab, jangan ditanya malah diem aja. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah look at speaker atau melihat terhadap apa yang sudah disampaikan orangnya tadi.
use a good speaking rate, not too fast or not too slow. Jadi jangan lama-lama, jangan terlalu pelan atau jangan terlalu cepat juga. Kita harus listen carefully dan ask question atau mengajukan pertanyaan pada saat kita benar-benar tidak ngerti. Sebenarnya ini hal yang simple banget sih kalau saya lihat, cuman banyak orang yang merasa bertanya itu malu. Mungkin kalau orang yang fresh graduate baru aja kerja itu malu bertanya. Benar sih apa kata pepatah, malu bertanya saat di jalan. Kita jangan malulah bertanya. Nggak apa-apa. Kayak mungkin orang bilangnya tanya-tanya terus. Enggak masalah kalau bagi saya. Kalau bagi saya ada orang yang sering bertanya itu berarti dia banyak hal yang ingin dia gali lebih dalam. Kalau dia diam aja, nggak ada feedback, disuruh apa-apa nggak ada feedbacknya, itu malah justru biasanya atasan melihatnya, wah ini anak susah nih untuk kita lakukan pembinaan atau kita develop. Selanjutnya bagian ketiga adalah challenge. Global challenge dalam dunia fashion. Kita bisa lihat di sini ada 4 hal utama. Yang pertama adalah kompleksitas produk, yang kedua adalah customer demands, yang ketiga material supplies, dan yang keempat adalah industrial standards. Kita bisa lihat perbandingan gambar di sebelah itu. Yang pertama adalah kaos olahraga tapi bunga-bunga. Itu produknya punya Adidas. Kita bisa lihat mungkin 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, kalau ada mas-mas nge-gym tapi pakai kaos bunga-bunga, itu mungkin adalah hal yang aneh. Tapi enggak di zaman sekarang. Zaman sekarang floral untuk sportswear itu cukup banyak juga demand-nya. Artinya banyak orang yang suka. Kemudian di sampingnya itu adalah produk Uniqlo, blazer dan chino pants itu juga produk yang classy, cuman dia akan selalu diminati oleh masyarakat. Karena kita sering menggunakan pakaian ini kalau saat kita bekerja. Oke. Yang pertama, coba saya jelaskan sedikit mengenai kompleksitas produk. Inovasi dari desain dan peningkatan kebutuhan customer. Kita bisa lihat contoh di sini adalah polo jacket. Yang paling kiri itu adalah jacket polo yang simple. Itu down jacket jenisnya. Kemudian colors-nya hanya satu, colors navy aja. Dan patch-nya atau logonya itu cuma logo orang naik kuda di bagian dada. Atau logonya polo itu warnanya merah di bagian dada, hanya itu. Dia dipadukan dengan kaos polo Ralph Lauren 1967. Kemudian ada lagi berkembang jaket polo juga, tapi lebih kompleks dari yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat warnanya kita ada warna bermacam-macam. Yang kanan itu adalah warna hijau, yang kiri warna biru, kemudian stripes-nya ada kuning, kemudian ada warna putih di bawahnya, kemudian kolarnya itu warnanya beda lagi, ada strip warna putih dan warna navy, terus zippernya atau resletingnya itu tidak sampai bawah, resletingnya cuma sampai setengah, itu kan juga adalah sudah advance dari yang pertama. Dan juga ada perbedaan patch logo di sini, yang semula logo polo itu hanya orang naik kuda di depan, di dada kiri depan, sekarang udah berubah lagi tuh. Logo polo ada di kanan dan di kiri. Di kiri mungkin simbol yang lain juga. Nah, yang paling baru perkembangan dari jaket ini, kita bisa lihat produk yang sebelah kanan, yang paling ujung itu yang paling complicated di sini. Karena apa? Di situ ada beberapa adding parts. Yang pertama, kita lihat ada hood-nya di situ. Nah, hood-nya sendiri warnanya beda dengan bagian front body atau beda dengan bagian badan depan kanan kiri. Depannya kanannya merah, kemudian kirinya hijau, kemudian lengannya warna kuning, ada tulisannya warna biru, kemudian di bawah itu warnanya biru dan di hood-nya juga ada talinya. Nah, ini adalah challenge yang harus dihadapi oleh semua industri garment, gimana kita bisa memberikan produk yang kompleks karena permintaan dari desainer dan masyarakat juga, dengan quality yang bagus. Tentunya membuat jaket yang nomor 1, 2, 3 itu ada yang bilang yang lebih susah adalah membuat jaket yang nomor 3. Ada yang bilang membuatnya lebih susah nomor 2 atau nomor 1. Sebenarnya susah atau mudah itu relatif. Yang penting kita tahu apakah dari kompleksitas produk itu kita bisa breakdown proses-prosesnya dulu. Kalau kita nggak tahu dari itu, mustahil kita bisa menentukan dari ketiga jaket ini yang paling susah yang mana. Cuma kalau secara kompleksitas yang paling susah adalah
yang jaket warna-warni. Ada warna merah, hijau, kuning, kemudian ada talinya, kemudian ada hoodnya juga. Oke, kemudian yang kedua adalah unpredictable demands. Widely use of social media really affect demands in fashion. Nah, factor affecting demands itu ada macam-macam, ada income of customer atau pendapatan customer, harga pengganti, harga komplement, perubahan di fashion, seasonal, advertising, dan yang terakhir adalah harga. Kalau di era sekarang di mana orang lebih banyak mantengin sosmed daripada mereka jalan-jalan ke mall karena masih pandemik juga, otomatis apa yang viral di sosmed itu kebanyakan akan lebih banyak diminati oleh customer. Nah, ini adalah challenge terbesar juga bagi seorang planners maupun di dunia garment karena tiba-tiba aja permintaan brand A untuk model ini tiba-tiba meningkat karena viral. Di dunia maya banyak yang menggunakan itu. Atau sebaliknya yang seharusnya itu seasonnya itu adalah barang itu laku, cuman actualnya tidak laku karena ada faktor-faktor lain yang di sosmed seperti misalnya ada something issue about cultural issue or something else itu yang menyebabkan barang itu tidak laku. Terkadang hal seperti itu yang cukup merepotkan bagi planners karena semua hal itu adalah beyond of our control. Jadi kita tidak bisa memprediksikan demands itu akan swift kemana. Kita tidak bisa memprediksikan selera customers itu akan seperti apa karena hal-hal viral di media sosial yang mempengaruhi keinginan mereka untuk membeli suatu barang itu sangat bersifat random. Hal yang hari ini viral belum tentu 1 bulan kemudian masih viral. Ada yang hari ini viral kemudian sudah hilang 1 minggu kemudian dan lain-lain. Nah, itu tentunya sangat menjadi challenge bagi seorang planners untuk merubah-rubah perencanaan agar disesuaikan dengan permintaan dari customer. Yang ketiga adalah uncertainty of material supplies. Nah, dengan adanya situation global seperti pandemik sekarang, kita sangat memiliki challenge terhadap kualitas suplai material yang tidak konsisten. Di sini kita bisa lihat di chart yang sebelah kiri itu kita dalam satu produk memiliki banyak supplier, ada supplier 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing supplier juga memiliki suppliernya sendiri. Nah, supplier ini dengan situasi pandemik itu kebanyakan mereka tidak berani nyetok barang banyak-banyak karena mereka juga takut kalau barang itu nggak laku. Nah, dengan adanya supply demand-nya mereka tidak bisa nyetok, otomatis kadang kita mau pesan, misalnya kita mau pesan zipper, ada order 100.000 harus selesai dalam waktu 2 minggu, kita mau pesan zipper suppliernya misalnya ada di China, kita mau pesan ke sana, yang supplier zippernya mau bikin, tapi bahan baku dia untuk bikin zipper itu dia nggak punya karena si supplier bahan baku itu menurunkan capacity production karena ada pandemik. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan banyak kedatangan material itu terlambat. Jadi sampai di factory itu terlambat. Nah, selain keterlambatan material juga ada inkonsistensi kualitas. Inkonsistensi kualitas kalau dari supplier fabric biasanya adalah karena adanya permintaan kita yang kuantitinya tidak terlalu banyak. Jadi karena prosesnya berganti-ganti, maka seringkali dalam satu fabric itu terjadi banyak defect. Nah, hal-hal defect itu yang menyebabkan proses produksi tidak lancar. Di sini kita harus work out yang terkait quality defect dengan tim quality control atau quality assurance, serta keterlambatan pengiriman material dengan bagian purchasing atau AMD. Kemudian yang terakhir adalah standar dan certificates. Nah, dengan adanya kebutuhan yang semakin tinggi terhadap standar itu sekarang banyak sekali, mungkin zaman dulu cuma ISO, atau ISO 9001, ISO 14000 dan lain-lain, tapi sekarang sangat banyak sekali standar yang harus dipersiapkan oleh factory untuk dapat bersaing di dunia industri global. Ada standar material, standar raw material, standar produk, standar lingkungan, standar sistem, standar human dan lain-lain yang semuanya itu kita harus lakukan standarisasi sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang di luar standar, misalnya yang contoh paling sederhana, misalnya kita
mempekerjakan pekerja lebih dari 9,5 jam per hari atau bagaimana. Ada standar yang tidak membolehkan kita melakukan hal itu. Otomatis itu sangat mengganggu apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya kita sudah merencanakan 1 hari ini kamu kerja 11 jam, cuman ada standarnya, standar ini baru diterapkan hanya membolehkan 9,5 jam, otomatis rencana kita fail. Nah, jadi itu orang PPIC itu harus mengerti juga akan adanya standar dan certification. Ini juga bagi teman-teman adik-adik yang masih mau lulus atau masih di awal-awal kuliah, saya sarankan jangan lelah-lelah untuk belajar di terkait standar ini, seperti standar ISO, kemudian standar yang lain-lain, kemudian standar lingkungan, itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kalau dari sekarang mulai belajar, mulai ikut training, seminar yang terkait hal ini, karena itu nanti di dunia kerja dimanapun itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Oke. Mungkin ini sedikit dari saya ya. Ada peribahasa Cina, itu kita bisa lihat ada kura-kura di situ. Intinya begini sih peribahasanya, it's better to make slow progress than no progress at all. Lebih baik kita punya progres walaupun pelan daripada nggak ada progres sama sekali. Jadi buat adik-adik teman-teman yang sekarang merasa kuliahnya, wah kok berat banget, skripsinya nggak ada perkembangan, nggak naik-naik dari bab 1, dari dulu bab 1 mulu nggak nambah-nambah babnya. Nah itu jangan patah semangat, kita harus selalu semangat dan yang penting kita jangan ghosting. Banyak sekarang ya orang karena stres, karena merasa depres atau bagaimana, dia malah menghilang, malah nggak muncul sama sekali di kampus. Nah hal itu tentunya akan lebih ketinggalan lagi. Jadi kalau misalnya ada kendala, komunikasikan sama Bapak Ibu dosen misalnya, atau komunikasikan pada orang tua, pada teman, dan buatlah progres walaupun progres itu hanya sedikit sekali. Istilahnya kalau misalnya pas buat skripsi, nambah 1 paragraf itu sulit, nambah 1 kalimat aja dulu, tapi lakukan setiap hari. Jangan lelah-lelah untuk berprogres. Mungkin itu sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan dengan discussion dan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayudia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa tahu menambah wawasan kita tentang apa sih pentingnya PPIC di suatu perusahaan kayak gitu. Jadi tadi kan berdasarkan materi tadi, inti dari PPIC itu mempersiapkan sesuatu yang diperlukan untuk proses produksi yang mana di dalamnya terdapat persiapan perencanaan proses dan perencanaan inventory serta perencanaan yang lain. Seperti itu. Baik, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silahkan bertanya, bisa on mic langsung atau bisa melalui chat box, silahkan. Oh iya, tadi sudah ada pertanyaan Bu Aidia di chat box dari Penti Septiani dari SMA Negeri 2 Cianjur. Ibu atau adik, saya kurang tahu ya. Ini jadi izin bertanya tips dan trik seperti apakah bagi PPIC leader agar sukses dalam industri manufaktur? Mohon dijawab Ibu Ayudia. Oke, pertanyaan dari Penti Septiani dari SMA 2 Cianjur. Jauh-jauh ya ikut ini, terima kasih partisipasinya. Pertanyaannya, izin bertanya tips dan trik seperti apakah bagi PPIC leader agar sukses dalam industri manufaktur? Nah, untuk tips dan triknya sebenarnya untuk PPIC sendiri, mungkin leader ataupun nanti jika cuma baru jadi staff aja, tips dan trik yang paling utama adalah semangat dan tidak menyerah. Karena apa? Kadang kita dibenturkan dengan berbagai problem yang unpredictable. Seperti tadi contohnya masalah complexity product. Kalau kita baru dibenturkan hal seperti itu, kita sudah menyerah, kita udah give up, otomatis tim yang lain akan give up. Karena motor dari suatu perusahaan adalah PPIC. Di sini kita sebagai PPIC jangan mudah menyerah. Itu dulu aja kuncinya yang pertama. Karena kalau kita udah menyerah dulu, misalnya ada buyer ngasih challenge, bisa nggak kamu ngerjain ini, jacket, ada hoodnya, kemudian warnanya macam-macam, saya kasih waktu 2 minggu. Bisa nggak kamu kerjain? Kalau kita udah bilang, wah itu nggak bisa, itu kita belum pernah bikin, itu barangnya susah dan lain-lain, kita pasti nggak bisa.
Walaupun sebenarnya kita itu belum pernah bikin dan mungkin juga nggak bisa, tapi jangan bilang nggak bisa dulu di awal. Itu adalah tips dan trik atau kunci yang pertama kalau kita mau jadi seorang pipa isi yang sukses. Jadi bagi seorang planners atau seorang perencana, kalau menurut saya tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi kita harus benar-benar semangat dalam menghadapi challenge yang diberikan. Kalau kita udah sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit sambat, sedikit-sedikit ngeluh, itu pasti nanti ke depannya kita akan seperti itu terus. Nah, di sini kita harus perlu yang istilahnya semangat tadi, kita perlu motivasi, challenge ini perlu kita taklukkan. Karena kompetitors di luar itu akan siap memakan order ini kalau kita nggak terima. Itu yang mindset yang perlu kita terapkan di tim PPIC. Cuman terkadang kalau dari PPIC-nya sudah semangat, kadang ada tim lain yang nggak semangat, terus kemudian semangat kita jadi kendor. Nah itu yang juga challenge lain yang jangan sampailah kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus cari caranya, karena kalau suatu pekerjaan itu kita hanya lakukan sendiri, atau kita pusing sendiri, otomatis nggak akan bisa selesai. Tapi kalau dalam satu tim, dalam suatu perusahaan itu kita punya tim, kita punya bagian lain, kita bahas bersama, insya Allah nanti pasti ada deh jalannya. Yang penting jangan bilang nggak bisa dulu. Baik, terima kasih Bu Aidia. Bagi teman-teman, silahkan yang mau ada pertanyaan, sembari menunggu pertanyaan, juga silahkan diisi link absensi yang udah ada di chat box untuk keperluan e-sertifikat. Silahkan kalau ada yang bertanya, langsung aja on mic dan on video. Oh iya, masuk. Iya. Perkenalkan, saya Inaka dari Teknik Industri UNS. Izin bertanya, Ibu Ayudia. Kalau untuk tadi Bu, kalau misalkan kan mungkin produk itu kan based on demand dari customer-nya ya Bu. Kalau misalkan ada produk baru, berarti kan kita harus bikin operation process chart-nya juga yang baru. Nah, untuk pembentukan OPC itu sendiri, itu dilakukan oleh PPIC atau melakukan diskusi dengan R&D mungkin atau bagian apa, karena kan mungkin PPIC sendiri misalkan dalam garment ini basicnya mungkin bukan seorang penjahit seperti itu Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini untuk OPC atau Operation Process Chart, kalau di tempat kami di dunia garment itu kebanyakan dilakukan di sample state dan juga bersama dengan bagian industrial engineer IE, itu juga hampir semua teknik industri itu juga kalau masuk garment biasanya jadi IE, atau kalau apes jadi PPIC. Ya enggak sih, maksudnya jadi IE atau PPIC yang dominan itu biasanya di dunia garment. Nah di sample state sendiri itu OPC, begitu barang itu nyampe, misalnya kita dapat sampel jacket, itu akan di breakdown per proses. Ini proses yang mana yang duluan, proses 1, 2, 3, itu yang lebih tahu kan orang teknikal. Ada mekanik, ada IE team, ada quality team, ada R&D. Nah, di situ nanti kita adakan forum yang namanya adalah risk assessment. Nah, di forum itu semua bagian ada. Semua bagian ngikut, semua bagian gabung untuk membahas barang ini OPC-nya seperti apa. Kemudian operatornya yang digunakan nantinya perlunya berapa. Jadi semua aspek-aspek di situ kita udah bahas di awal pada saat kita terima sampel dari buyer. Jika dalam OPC, nanti kita susun OPC dan kemudian itu kita lakukan pilot running, istilahnya itu ada sebelum kita bulk running, itu adalah trial running atau tayang percobaan. Di situ nanti dari IE team akan menghitung cycle time aktualnya. Dari OPC misalnya proses A itu kita rencanakan 10 menit. Kemudian cycle time-nya di lapangan berapa menit nanti dihitung. Jika cycle time-nya lebih tinggi dari OPC-nya, biasanya nanti akan dilakukan evaluasi dengan nambah manpower kah, atau dengan kita bantu dengan prosesnya kita improve. Nah itu yang hal-hal lebih detail seperti itu yang terkait dengan technical itu banyaknya dilakukan oleh IE dan R&D.
Untuk PPIC adalah perencanaan masih bersifat global kalau di tempat kami. Mungkin di bagian lain, di tempat lain atau factory lain yang melakukan perencanaan detail adalah PPIC, tapi kalau di tempat kami yang melakukan perencanaan detail adalah R&D dan IE. Cuman forum di awal pada saat kita istilahnya breakdown sampel di awal itu dilakukan bersama-sama. Semua bagian ada di situ. Mungkin gitu, ada yang ditanyain lagi? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Yusuf Fardan, bagaimana caranya memprediksi sebuah produk yang akan trending sebagai seorang planner, dan semisal ada sebuah orderan namun bahan bakunya tidak ada di warehouse maupun di supplier tidak sanggup menyediakan itu, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah memprediksi produk yang akan trending. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, untuk memprediksi produk yang akan trending, di sini saat ini sebagai PPIC atau planner masih agak kesulitan. Karena apa? Faktor-faktornya itu masih sangat acak. Apalagi dengan sosmed, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit, sosmed, kemudian shifting kebutuhan customer, dan lain-lain, itu memang susah, tapi kita bisa lakukan forecasting di situ. Nah, untuk memprediksinya, biasanya kita work out dengan tim R&D, marketing, dan MD untuk melakukan forecasting order-order kira-kira 3 bulan lagi adalah order seperti apa. Karena biasanya buyer juga ngasih forecast, tapi untuk tahun kemarin, tahun 2020, karena ada situasi pandemik ya, jadi forecast-nya itu kebanyakan melenceng. Misalnya kalau sebelumnya tanpa adanya pandemik, seharusnya bulan Juni kemarin kita banyak produksi down jacket atau jaket yang tebal karena orang-orang akhir tahun kan liburan. Nah, dengan adanya pandemi orang-orang nggak liburan, otomatis demand-nya terhadap barang itu nggak ada yang mau beli kan. Terus akhirnya orang banyak beli celana. Nah, celana untuk di rumah karena semuanya WFH dan lain-lain. Nah, itu ada shifting di situ, kita harus siap. Kita harus gimana buyer minta shifting ke produk apa, kita harus changing juga ke situ. Nah, itu challenge yang sangat gede. Karena kalau kita prediksinya itu meleset juga nanti akan berakibat fatal. Paling kita hanya sekedar forecasting aja sama marketing sama MD, nanti seperti sekarang misalnya kita forecasting untuk 2021, bulan ini nanti seasonnya misalnya FW atau SS, fall winter atau spring summer, kita udah prediksi stylenya seperti apa, cuman tingkat akurasi dari prediksi tersebut yang biasanya sekarang agak sulit karena situasi pandemik. Dan setelah itu pertanyaan kedua, bahan bakunya tidak ada dan supplier tidak sanggup menyediakan. Nah, biasanya jika ada case-case seperti ini, kita yang bisa kita lakukan adalah kita nego ke buyer. Misalnya sebagai contoh adalah Uniqlo tadi ya, Uniqlo dia minta mau bikin jaket yang fabriknya kainnya ini. Tapi kainnya ini di warehouse-nya kita nggak punya, habis, terus supplier-nya itu juga nggak bisa menyediakan, cuma lead time-nya nggak kena. Uniqlo mintanya 1 bulan barangnya udah dikirim, tapi fabriknya sendiri baru ready 3 bulan kemudian, misalnya itu kan jelas tidak mungkin kita produksi karena sudah di luar CRD date. Nah, kalau ada hal seperti itu, biasanya yang kita lakukan adalah kita nego ke buyer. Bisa nggak kita substitute dengan bahan yang lain? Nah, ini juga adalah biasanya yang melakukan nego-nego seperti ini dari MD atau tim merchandiser. Dia akan cari bahan yang similar dari supplier lain atau dari fabrik yang lain yang sekiranya masih memberikan manfaat yang sama, hampir sama atau karakteristik yang sama dengan bahan sebelumnya. Mungkin ada feedback lagi? Bagaimana Yusuf Fardan? Baik Bu, sudah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Danang Miftahudin Pratama, izin bertanya, dalam requirement ketika proses wawancara dengan user, sebagai user kira-kira apa yang akan Ibu tanyakan kepada fresh graduate agar yakin untuk menerima atau menolak fresh graduate tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Apa yang kira-kira ditanyakan kepada fresh graduate agar yakin untuk menerima atau menolak? Kalau saya sih pertanyaannya simpel sih yang saya tanyain. Motivasi kamu mau kerja di sini apa? Itu dulu yang saya tanyain. Saya tanya itu karena apa? Karena dari motivasi,
Itu nanti akan kelihatan kok kalau orang yang kita wawancara itu jawabnya sincere atau enggak. Misalnya nih, orang ini motivasinya hanya untuk sebagai batu loncatan. Biasa gitu kan, apalagi untuk anak-anak yang baru lulus itu pasti tentu nggak loyal dengan perusahaan. Bukan saya menggeneralisasikan ya, nggak semuanya sih memang seperti itu, cuman 60-70% itu tidak loyal, apalagi terhadap perusahaan garment. Karena perusahaan garment membutuhkan jam kerja, apalagi PPIC tadi saya belum singgung ya, jam kerjanya mungkin hampir 24 jam sehari. Karena kita juga harus mengikuti ritme dari buyer. Buyer minta jam 11 malam, jam 12 malam meeting, kalau memang zona waktunya mereka seperti itu kan tetap kita harus ikutin. Nah, itu mungkin kadang orang setelah masuk, oh kok ternyata kerjanya berat seperti ini, terus kemudian akhirnya turnover atau mereka cari kerja lain. Nah, untuk melihat orang yang seperti itu yang saya tanyain cuma motivasinya aja sih. Motivasinya apa untuk bekerja di sini? Nanti dia jawab apa, setelah itu biasanya kita akan nanyain lagi jika kamu dihadapkan dalam suatu pilihan, misalnya ada permasalahan di rumah atau kamu permasalahan di kantor, nanti jawaban kamu seperti apa. Nah, itu yang kunci-kunci yang biasanya sering ditanyakan pada saat interview. Kalau kita sudah lihat dari motivasinya dia seperti apa, nanti dan di situ kita bisa lihat untuk pilihannya itu dia kira-kira gimana. Kalau udah jawabannya dari awal udah agak ragu, otomatis kita langsung nolak. Mungkin itu sih, kalau dari saya yang selama ini beberapa kali juga lakukan interview. Baik, bagaimana Mas Danang? Baik Bu, sudah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Adi. Izin bertanya Bu, apa yang diinginkan perusahaan kepada orang PPIC dan apa masalah yang sering diterima oleh orang PPIC? Oke, pertanyaannya juga menarik juga ini. Yang diinginkan perusahaan kepada orang PPIC. Yang diinginkan itu biasanya setiap bagian memiliki keinginan sendiri-sendiri tergantung hal itu beneficial nggak bagi mereka. Yang nggak munafik sih, misalnya orang production. Orang production pasti inginnya orang PPIC itu kalau ngasih rencana, lead time-nya panjang. Ya kan pasti seperti itu, karena mereka akan punya spare lebih panjang. Terus orang quality pasti inginnya PPIC ngasih plan-nya itu yang produknya nggak susah-susah, karena kalau produknya susah nanti akan kesulitan juga mereka untuk ngeceknya. Kemudian orang MD, orang marketing, pasti inginnya apa? Orang PPIC harus bisa ngasih lebih cepat daripada apa yang diminta buyer, karena saya butuh masukin order lebih banyak. Nah, hal-hal itu karena yang diinginkan tiap-tiap bagian dalam suatu company itu beda-beda, PPIC sangat susah untuk mengakomodasinya kalau kita tidak berada dalam posisi netral. Misalnya, kita terlalu pro terhadap marketing atau kita terlalu pro terhadap MD. MD minta order yang biasanya jalannya 1 bulan, dia minta 2 minggu udah selesai, kita ikutin. Nah, itu otomatis kita tidak akan punya good relationship dengan production. Karena bagi production itu hal yang nggak mungkin. Nah, hal-hal seperti itu di sini kita orang PPIC harus cerdas dan istilahnya bisa berkomunikasi dan nego. Nah, itu skill yang harus dipunyai oleh PPIC. Kalau kita nggak komunikasikan keinginan itu secara jelas dan ngomongnya mungkin kurang berkenan, misalnya terhadap orang produksi kita ngomongnya terlalu ngegas, itu kadang orang kan ngedengerinnya juga udah males. Nah, itu mereka nggak akan respect sama bagian kita. Nah, otomatis kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan customer itu kepada semua bagian. Jadi misalnya si MD atau marketing mintanya 2 minggu, padahal harusnya lead time normal adalah 1 bulan, ya kita harus bilang nggak bisa. Walaupun buyer kamu minta 2 minggu, tapi kan kita sudah punya standar. Untuk barang ini kita lead time-nya adalah 1 bulan. Kamu ngomong dong ke bayarnya, kita nggak bisa kalau sekian gimana. Kasih alasan yang logis kepada mereka. Kita nggak bisa cuma ngomong nggak bisa aja, padahal nggak ada alasannya, otomatis buyer nggak akan accept. Begitu juga dengan tadi masalah delay dan lain-lain, kita harus ngasih penjelasan secara logis agar mereka juga mau mengerti apa yang kita hadapin di lapangan. Terus masalah yang diterima oleh orang PPIC, masalahnya itu kebanyakan adalah masalah di bagian-bagian yang kurang koordinasinya. Mungkin nggak cuma di PPIC ya, tapi kalau di PPIC sangat-sangat terasa karena kita itu dari mana-mana masuknya ke kita. Orderannya MD yang
mintanya gini, atau dari R&D mintanya seperti ini, itu yang terima PPIC. Kemudian di warehouse ada problem, ini barangnya bermasalah gini, yang terima PPIC. Production ada problem gini, yang terima PPIC. Quality pun juga sama. Nah, karena kita itu sering banget melayanin atau istilahnya sebagai jembatan dari bagian-bagian yang bermasalah, terkadang kalau di tim PPIC sendirinya tidak kuat, terkadang intern kita sendiri itu sering terjadi istilahnya ya konflik dalam satu grup sendiri, satu bagian PPIC sendiri. Nah, hal itu harusnya kita hindarin karena kita jangan sampai dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada dari bagian lain, grup kita sendiri jadi atau intern PPIC sendiri jadi istilahnya tidak loyal atau tidak kompak. Nah, itu yang benar-benar harus kita hilangkan. Jadi kita intern harus solid, baru nanti kita bisa menjadi jembatan bagi bagian-bagian lain. Mungkin itu sih. Baik, bagaimana Naufal Adi? Oke, terima kasih banyak. Baik, mungkin setelah ini pertanyaan terakhir dari Yuda dari Universitas Unpas Bandung. Karena durasi waktu, jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Ibu izin bertanya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada tantangan pada ketidakpastian pada supplier seperti kedatangan produk, apakah hal tersebut akan mempengaruhi lead time produksi dan bagaimanakah kebijakan perusahaan Ibu untuk menangani permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada tantangan pada ketidakpastian ya, akan sangat mempengaruhi. Betul, dia akan sangat benar-benar mempengaruhi lead time. Karena misalnya tadi kita terima fabrik, kemudian barangnya itu ada defect, kita otomatis tidak bisa potong, kita harus komplain dulu, ada segala macam, dan lain-lain. Cuman kalau yang ditekankan di grup kami, grup Pan Brothers, itu kami pertama harus menekankan terkait dengan kepentingan quality. Kalau kita trackingnya itu kita lakukan full checking terhadap barang itu, nanti kita baru lakukan next step. Jadi setiap bagian harus benar-benar ngecek dulu, terutama pada saat incoming material. Misalnya tadi zipper ya, zipper kita ada kedatangan 10.000 ya kita cek satu-satu 10.000 itu. 10.000 itu apakah ada yang colornya out of standard atau ada bagian zippernya yang melenceng sedikit, ukurannya bermasalah dan lain-lain. Itu kita cek full, kita cek 100% secara keseluruhan. Nah, tentunya dengan adanya proses seperti itu, kalau ada masalah, ada zippernya bermasalah atau pengiriman zippernya terlambat, otomatis produksi akan mundur. Nah, untuk kita dalam melakukan hal ini, dalam melakukan agar produksi itu tidak terganggu, kita harus pandai dalam mengolah plan. Di sini saya sampaikan apa? Misalnya PPIC tidak bisa punya hanya satu plan. Mungkin production hanya punya satu plan, tapi PPIC harus punya sampai 100 plan. Kalau menurut saya seperti itu. Saat plan A nggak jalan, lakukan plan A1. Plan A1 nggak jalan, lakukan plan A2 dan lain-lain. Sehingga line itu nggak kosong. Sampai plan A100. Kalau terjadi masalah terhadap barang, yang kita lakukan adalah kita langsung nembak ke bagian suppliernya. Barangmu bermasalah sekian pieces, kita analisis impact-nya atau dampaknya terhadap line production kami. Line kami tidak bisa start dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita harus lakukan istilahnya line blank di situ, ada line blank sekian hari, kemudian nanti charge cost-nya berapa, kita harus langsung charge-kan ke supplier. Nah, biasanya dengan lakukan impact bagian terkait processing, MD, itu akan fight ke supplier, biasanya sih yang selama ini pengalaman saya di dalam supplier itu biasanya langsung kasih ganti, karena kasih replacement, karena kalau charge line blank itu mungkin bagi semua supplier, baik supplier fabric maupun aksesoris itu tinggi banget. Karena setiap satu hari kita misalnya kehilangan sekian 10.000 US misalnya, itu kan berarti sudah berapa per hari. Kalau nanti material dia nggak bisa lakukan replacement, nanti kita akan men-charge ke dia line blank sekian hari. Nah itu strateginya PPIC sih seperti itu. Kalau misalnya terjadi line blank, itu nanti akan kita fight-kan untuk di-charge ke supplier. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sudah di penghujung pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang belum mengisi absensi, silahkan mengisi absensi yang ada di chat box. Dan acara sesi tanya-jawab disudahi, kemudian lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi
foto bersama. Silahkan kepada panitia dokumentasi. Oke, untuk dokumentasi silakan menghidupkan kamera semua. Ya, ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah. Baik, sudah. Mungkin untuk prosession yang ke-7 ini bisa disudahi, dan mungkin sedikit kutipan yang cukup berkesan buat saya dari Ibu Ayudhya tadi. Slow progress is better than no progress at all. Oke, terima kasih teman-teman sudah menghadiri acara prosession yang ke-7. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa di prosession selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ayudhya. Ayo, Ya, Pak. videomu nyalain dong. Iya, Pak. Tadi baterainya tinggal dikit, Pak. Oke. Apa namanya? Itu tadi tentang ini ya, tentang apa berbagai ketidakpastian ya, ada keterlambatan raw material, kemudian breakdown mesin dan seterusnya. Kalau tadi yang dijelaskan kan terkait dengan keterlambatan material, itu lebih kepada memberikan apa istilahnya, penalti ya ke si suppliernya ya. Betul, Pak. Kalau di sisi PT Pan Brothers-nya sendiri ada penalti nggak? Kalau itu terlambat berarti proyeksi ketercapaian on time delivery-nya kan juga pasti ada peluang keterlambatan juga. Iya, Pak. Biasanya Nah, itu ada nego ini juga nggak, apa perpanjangan waktu dan seterusnya begitu? ya, kalau ada material problem, biasanya yang kita pertama kali report kan selain report ke supplier, kita juga report ke buyer, Pak. Karena apalagi Uniqlo itu buyer yang benar-benar sangat keep in touch dengan factory. Istilahnya dia report itu kita selalu share ke Uniqlo, itu hampir setiap jam mungkin. Outputan SAP itu kita share. Jadi kalau ada masalah sedikit ya, itu progres dia langsung tahu. Loh, kenapa ini kalau menurut harusnya kamu sudah cutting kok nggak cutting? Nah, dia langsung tanya. Itu sih kalau salah satu kita dengan Uniqlo yang benar-benar ada plusnya seperti itu. Jadi misalnya kita lupa pun buyer akan nanyain. Itu dengan buyer yang tipikalnya seperti Uniqlo karena dia aktif sekali untuk ngejar kita. Dengan itu kita langsung kasih feedback. Oh, fabriknya ada masalah ini. Kita langsung report ke dia, kita minta delay sekian hari. Mostly sih 90% dia accept. Kalau kita dari awal sudah ngomong, Pak. Cuman kadang-kadang karena terlalu banyak juga ada 1-2 hal yang dia juga miss pas dia nggak nanya dan pas kita PPIC nggak ngecek itu kita taunya misalnya ada kekurangan elastik itu misalnya kita taunya ada elastik NG itu baru H-1 dari shipment. Nah itu yang biasanya mereka nggak accept. Nah seperti itu sih, Pak. Kalau nggak accept ada apa? Bagaimana? Nah, kalau nggak accept, kalau tidak accept berarti kan CRD date-nya kan delay. Itu nanti ngaruhnya di key performance indicator dari PPIC. Jadi ada penalti terhadap KPI-nya kita. Kalau delay di PPIC-nya ya, bukan ya, di PPIC-nya. Kalau perusahaannya di Pan Brothers-nya sendiri ada konsekuensi nggak terhadap keterlambatan itu dari spesifik buyer tadi yang mengalami keterlambatan? Kalau dari Pan Brothers-nya sendiri, biasanya kalau terlambat itu mereka tetap minta pengirimannya by air, Pak. Pengirimannya kan dengan
pesawat ya, nggak pakai vessel. Pesawat. Dengan by air itu kan cost-nya tentunya akan sangat jauh lebih tinggi daripada kalau kita kirim pakai kapal. Nah, biasanya kalau ada masalah keterlambatan begitu, misalnya ada masalah di produksinya, nanti by air cost-nya itu akan dibebankan kepada production. Jadi kan setiap bagian itu punya budget sendiri-sendiri, Pak. Misalnya production punya budget misalnya 10 juta US misalnya. Kemudian karena dia ada masalah, kemudian ada by air sebesar 5.000 US. Otomatis 10 juta budgetnya production akan dikurangi 5 juta. Padahal sebenarnya budgetnya itu harusnya udah di planning untuk beli alat ini. Nah, nanti yang akan kena imbasnya adalah bagian itu sendiri karena budgetnya akan dipotong. Seperti itu sih, Pak. Oke. Jadi tidak ada negosiasi tentang due date ya, tetapi lebih ke delivery-nya dipercepat dengan moda yang lebih memberikan kecepatan ya, by air tadi ya. Betul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan ini ya, karena kan seperti yang diketahui, yang dipelajari di kuliah kan deterministik. Ya. Semuanya serba pasti gitu. Sementara di kondisi nyata kan ada banyak ketidakpastian yang kemudian membuat kompleksitas sistemnya jadi lebih tinggi gitu. Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih Ayu. Ya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Ayu untuk waktunya. Ya, duluan ya, pamit ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Ya. Warta kok Mas Long. Nah, itu gimana tadi small progress gimana tadi? Slow progress better than no progress at all, Pak. Itu sudah saya sampaikan ya. Iya, Bro. Ya. Itu benar banget itu di sini tuh kayak gitu. Satu kalimat atau progresnya nggak nemu perkembangan. Nah, itu juga progres juga. Artinya sudah ngoprek ya Pak Pringgo ya? Ya, sudah ngoprek. Ketemu buntu itu. Wah, butuhnya apa gitu. Nah, cuma kalau butuhnya gara-gara malas itu repot lagi. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Pringgo balik bisa speed up LSP gitu dengan Japanese style. Tadi Uniqlo kan enggak mau tight sekali dia. Ya, tipikal Jepang begitu ya, tidak hanya di budaya masyarakatnya tetapi juga masuk juga ke budaya perusahaannya sama itu. Iya, Pak. Japanese domestic market itu